Shalom, selamat hari Minggu adik-adik Brightstar. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa kembali bertemu, berkumpul, walaupun hanya lewat online. Nah, untuk mengawali ibadah kita pada hari Minggu yang indah ini, ayo kita sama-sama berdiri dan kita menyanyikan pujian Aku Bahagia. Melanjutkan ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu yang indah ini, sehingga pada hari ini kami bisa sama-sama melaksanakan ibadah online. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu kami pada hari ini, agar kami dapat mendengarkan cerita dari Lause nanti dengan baik, dan kami dapat mengerti cerita sekolah minggu yang dibawakan oleh Lause nanti. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Yeni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah lagu. Dengar, Dia panggil nama saya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik Brightstar, senang Lause bisa bertemu dengan adik-adik. Walaupun kita masih bersekolah minggu lewat online, tapi kita tetap bersukacita. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita pada saat ini, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau mendengarkan cerita-Mu. Biarkan kami mendengarkan cerita firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jaga hati kami, kunci mulut kami, buka telinga kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, Lause mau cerita pada saat ini terambil dari Lukas pasal yang ke-5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, Lukas pasal 5 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Nah, dengar yang baik ya adik-adik. Nah, pada suatu kali Yesus sedang berdiri di Danau Genesaret. Ya, orang banyak berkerumun. Ya, adik-adik ingin apa? Ingin mendengarkan firman Allah. Nah, Yesus pada saat itu adik-adik, Yesus melihat ada 2 buah perahu ya yang sedang apa? Membasuh jalannya ya. Nah, adik-adik, Yesus naik ke perahu Simon dan menyuruh Simon untuk menolak perahunya sedikit lebih jauh dari pantai Genesaret ya. Nah, dan di situ adik-adik banyak orang yang ingin mendengarkan Tuhan Yesus ya. Yesus mengajar di atas perahu adik-adik. Nah adik-adik, setelah Yesus selesai berkata kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi ya, dan Simon menebarkan jalannya. Simon berkata adik-adik, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena guru yang menyuruh saya untuk menebarkan jala ini ya, maka adik-adik Simon mau
dengar ya, akhirnya dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik ya, harus apa? Dengar-dengaran kepada siapa? Papa, mama, kakak, atau adik, atau sama siapa saja ya. Nah, itu adalah buat contoh ya untuk dengar-dengaran kepada Tuhan ya. Contohnya adik-adik, ketika adik-adik dipanggil sama papa dan mama, adik-adik pura-pura tidak dengar ya. Adik sibuk nonton lah, sibuk pegang HP, main game dan segala macam. Tapi adik-adik, anak-anak besar tidak seperti itu ya. Kalau papa mama memanggil, adik-adik segera menjawab dan mendatangi papa dan mama ya. Itu adalah anak-anak besar yang dengar-dengaran ya. Nah adik-adik, pada saat itu setelah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, Simon mendapat ikan dalam jumlah yang besar sampai jalannya robek ya, tidak mampu untuk menangkap ikan yang begitu banyak yang telah Tuhan berikan ya di tengah laut. Nah, Simon kesusahan adik-adik di tengah laut, dia tidak kuat menarik jalannya dan Simon mau minta tolong kepada dua temannya, yaitu siapa? Ya, Yohanes dan Yakobus ya. Yohanes dan Yakobus menolong Simon yang sedang kesusahan. Begitu juga adik-adik di rumah. Kalau papa, mama, kakak atau adik atau siapa yang kesusahan, nah adik-adik harus apa? Menolongnya, membantu ya. Begitu juga sebaliknya, jika adik-adik mau mengikut Yesus, adik-adik harus apa? Meninggalkan kesenangan. Contohnya adik-adik, kalau hari Minggu, adik-adik harus sekolah Minggu online dulu. Setelah itu baru adik-adik nonton televisi, main game, atau bermain bersama adik atau kakak ya. Jadi adik-adik harus taat dan percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, begitu juga adik Simon. Simon percaya dan apa? Adik-adik Simon tersungkur adik-adik di depan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripada aku karena aku orang yang berdosa ya, sebab dia dan semua orang yang bersama-sama sangat takjub adik-adik. Demikian juga Yakobus dan Yohanes. Tapi apa kata Yesus kepada Simon? Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, demikian juga adik-adik harus berbuah di dalam firman Tuhan ya. Adik-adik harus berbuah di dalam firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya, ayo kita menghafal bersama-sama ya. Ayat hafalannya dari Matius pasal 4 ayat 21b sampai ayatnya yang ke-22. Ya, kita ulang ya. Matius 4 ayat 21b sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi, Yesus memanggil mereka untuk segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikut dia. Ya, kita ulang ya sekali lagi adik-adik ya. Ayat hafalannya terambil dari Matius pasal 4 ayat 21b sampai ayatnya yang ke-22 yang berbunyi, Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahunya serta ayahnya lalu mengikut Yesus ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa sebelum kita menutup ibadah online kita pada saat ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah adik-adik Breakstar bisa menjadi penjala manusia dan berbuah melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami seminggu lamanya ke depan agar
minggu depan kami dapat sekolah minggu online lagi. Berkati adik-adik di rumah, berkati Lause dan berkati seluruh orang-orang. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa kami, dengarkan doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan dalam sekolah minggu online ya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom dah. Halo adik-adik, sekarang kita ke sesi aktivitas. Hari ini kita akan membuat ikan. Ikan dengan berbagai model ya adik-adik. Ini adalah model yang pertama. Model kedua lebih panjang ya. Dan ini adalah model yang ketiga. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan adalah karton A3, kertas origami, gunting, spidol, pensil, spidol warna, penggaris, lem uhu, lem kertas, dan hiasan mata, dan juga sumpit. Nah, pertama-tama kita mengambil kertas origami yang persegi. Kita akan membuat model pertama dulu ya adik-adik ya. Caranya adalah kita melipat dari kedua sisi. Kita lipat dengan rapi. Caranya itu sama dengan kita saat membuat kipas ya. Kalau serasa adik-adik di rumah sudah tahu membuat kipas kan? Ya. Kemudian kita lipat kedua ujung sisi. Ujungnya bertemu ya. Kita lipat dua. Setelah rapi, bagian tengahnya kita akan lem dengan lem kertas. Jadi deh badan ikan. Kemudian kita akan membuat ekornya dengan mengambil kertas yang sama, tapi kali ini kita akan bagi 4. Kita cuma akan mengambil 1/4 bagian saja ya adik-adik ya. Jadi kertas yang kita butuhkan ukurannya lebih kecil karena kita akan membentuk ekor ikan. Nah, dengan cara yang sama kita akan melipat sudah terbentuk ekor ikan dan kita akan melekatkan ke badan ikan. Dan kita lekatkan bagian tengahnya ya. Kita memberi lem kertas lagi untuk badannya dan ekor supaya lemnya kuat ya, jadi melekatnya lebih kuat. Nah, jadi deh ikannya. Sekarang untuk lebih bagus lagi kita akan memberi hiasan mata. Akhirnya selesai ikan untuk model pertama ya adik-adik, gimana? Keren kan? Nah, kita akan mengambil ikan model kedua, lebih memanjang ya. Ya, kita akan memakai kertas origami, kemudian kita akan menggunting selebar badan yang kita inginkan dari ikan tersebut. Kita kembali melipat dengan cara yang sama yang dengan model pertama. Nah, setelah selesai, kita akan memakai pensil menggambar bagian kepala dari ikan.
Kemudian kita akan mengguntingnya sambil membentuk mulut dari ikannya ya. Kita akan menggunting sehingga mulutnya terbentuk. Nah, setelah selesai kita akan melekatkan hiasan mata untuk ikan model kedua ini. Setelah melekatkan matanya, kita memakai spidol warna. Kita akan memberi hiasan sedikit, kita gambar bulatan dekat mata. Kemudian kita akan beri batasan untuk kepalanya untuk mempercantik ikan model kedua ini. Setelah selesai, kita akan membuat dengan kertas origami lagi bagian ekor dan siripnya. Nah, ini siripnya ya, Lause gambar. Kemudian bagian ekornya pastinya lebih besar ya. Setelah itu kita gunting. Kemudian akan kita rekatkan di ikan. Setelah itu kita beri spidol, kita gambarkan ya untuk mempercantik lagi untuk sirip dan ekor ikan. Nah, akhirnya kita sudah selesai dengan ikan model kedua. Adik-adik, kita lanjutkan lagi ya dengan ikan model yang ketiga. Wah, mirip ikan terbang ini ya. Caranya mudah juga ya adik-adik. Kita ambil kertas origami, kemudian kita menggunting selebar badan yang kita inginkan ya. Setelah menggunting, kita coba cari bagian tengahnya ya. Kita lihat kira-kira tengahnya gimana. Setelah kita tahu, kita akan melekatkan 2 biji mata pada ikan model ketiga ini. Matanya dilekatkan tidak sampai ke bagian tengah ya adik-adik. Setelah melekatkan mata, kita akan ambil spidol hitam, kita menggambar mulutnya. Habis itu kita buat sisik-sisik ikan. Setelah selesai, kita akan menggambar sisik-sisik ikan. Ya, kita gambar. Nah, setelah selesai, kita akan membuat ekor ikan. Kita gambar dulu adik-adik ya sebelum membentuknya. Setelah itu kita lekatkan. Dan kita satukan dengan badan ikan. Nah, setelah selesai, kita akan membuat sirip dari ikan. Nah, kita menggunakan kertas origami yang berbeda warna ya, supaya lebih hidup lagi ikannya. Setelah selesai menggambar, kita akan menggunting sirip ikan ini. Kemudian kita akan lekatkan ke badan ikan ya. Setelah itu kita akan memakai spidol, kita akan menggambar, memberi warna supaya lebih hidup kelihatannya ikan ini ya.
tulis. Selesai deh. Mudah sekali kan adik-adik? Akhirnya kita berhasil membuat 3 model ikan yang keren sekali ya adik-adik ya. Adik-adik juga bisa kalau mau, bisa pakai benang wol, kita ikat di sumpit dan kita ujung benang itu kita bisa rekatkan ke ikan yang tadi kita buat. Jadi seperti mainan pancing adik-adik ya. Adik-adik bisa buat sebanyak mungkin ya adik-adik bisa ya. Adik-adik bisa dengan ikan yang berwarna-warni menurut warna kesukaan adik-adik. Juga ikannya adik-adik bisa buat yang banyak, besar, kecil, tergantung dari kesukaan dari adik-adik semua. Nah, ini Lause sudah rekatkan. Nah, adik-adik kita berhasil menggantung ikannya pakai sumpit ya. Selain itu, adik-adik juga bisa melekatkan ikan-ikan yang sudah adik-adik buat pada karton A3 dan adik-adik bisa pakai kertas origami untuk membuat tanaman hias, bebatuan, gelembung-gelembung agar lebih indah dan menarik lagi. Atau adik-adik bisa pakai box kartun untuk membuat akuarium seperti yang Lause buat ini. Lause beri latar biru dan Lause pasang semua ikan-ikan yang sudah Lause buat. Lause kasih bebatuan, gelembung-gelembung supaya kelihatan lebih rame dan indah. Nah, adik-adik bisa mencoba di rumah ya. Selamat berkreativitas adik-adik dan sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Dadah! Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian
untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.